Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tama-tama bila kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karunia-Nya sehingga kita bisa dapat meneruskan pengkajian tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Asmaul Husna yang ke-96. Asmaul Husna yang ke-96 Al-Baqi. Al-Baqi artinya Maha Kekal. Dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Dari ayat di atas dapat kita pahami Allah itu Maha Kekal. Allah menciptakan benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, bintang, dan sistem peredaran. Dan sistem peredaran benda-benda tersebut sehingga mereka beredar dengan teratur. Allah menciptakan juga bumi berputar pada porosnya sambil melingin matahari sehingga terjadi siang dan malam. Allah juga menciptakan beragam manusia, rambutnya, kulitnya. Begitu juga hewan dan tumbuhan. Semuanya yang diciptakan Allah di alam semesta ini akan binasa. Hanya Allah yang Maha Kekal. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling hebat. Manusia adalah ciptaan Allah yang utama. Karena manusia tidak hanya sekedar hidup dengan instingnya, tapi dia punya pikir, dia punya hati. Sehingga dia punya, tadi kita jelaskan, manusia punya pilihan. Dia dapat melakukan A atau melakukan B. Dia dapat menjadi mukmin atau menjadi kafir. Ini artinya hebat manusia itu. Seperti dikatakan dalam surat Tin, manusia itu adalah ahsani taqwim. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah ciptaan yang hebat, ciptaan yang baik, ciptaan yang bagus. Yaitu manusia tidak hanya sifat fisik, tapi dia ada hatinya, ada rohnya. Roh itu yang punya daya fikir dan punya daya rasa. Tapi manusia kadang-kadang summa radatnahu asfala safilin. Dia jatuh ke aspal, jatuh ke bawah. Lalu dikatakan oleh ayat itu illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa dia tidak jatuh. Jadi di situ tadi kita banyak sekali tadi ngomong tentang iman dan takwa.
Jadi iman dan takwa itu adalah untuk mempertahankan kemuliaan kita sebagai manusia. Tapi semuanya itu, ya, semua itu planet-planet, benda-benda langit, manusia, hewan, semuanya akan hancur kecuali Allah. Allah lah yang maha kekal. Allah maha kekal. Lalu nilai-nilai yang dapat kita teladani dan diimplementasikan dari Asmaul Husna Al-Baqi. Pertama, kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini akan binasa. Hidup di dunia ini akan binasa. Yang kedua, kita harus menyadari, meyakini bahwa kehidupan di akhirat itu abadi. Jadi di dunia ini ada matahari, ada bulan, ada bintang tadi, terus ada hewan, ada kita juga, ada manusia, semuanya binasa. Lalu tapi di samping kehidupan dunia ini ada lagi kehidupan kedua, namanya kehidupan akhirat. Nah, di situ akhirat itu adalah abadi. Tapi kita tidak hanya sekedar hidup biasa, tapi kita akan bertanggungjawabkan semua perbuatan kita di sana nanti. Ini keyakinan tentang hari akhir ini. Ada manusia yang meyakininya, ada juga yang tidak. Orang misalnya ada permasalahan kehidupan di dunia ini, dia langsung bunuh diri. Ya, dia bunuh diri. Dikiranya kalau sudah bunuh diri selesai persoalan. Dia masuk ke dalam tanah, bergabung sama cacing, selesai. Ternyata tidak. Ada kehidupan yang kedua nanti, kehidupan akhirat. Dan hari ini, kehidupan akhirat, nanti di situ kita tanggung jawabkan. Jadi menurut kayak ajaran kita, orang bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Menambah masalah. Ya, tidak menyelesaikan masalahnya, tapi dia menambah masalah. Makanya dalam agama kita, bunuh diri itu adalah sangat dilarang. Bahasanya bunuh diri itu adalah dosa. Dan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, suatu perbuatan yang tidak terpuji. Yang perbuatan terpuji ada masalah diatasi. Lalu konsultasi sama orang lain, orang yang lebih ahli dari kita untuk mengatasi persoalan kita itu. Jadi karena ada kehidupan lagi di akhirat, dan akhirat itu adalah abadi. Di dunia binasa, kita binasa di dunia ini, tapi ada kehidupan kedua, yaitu akhirat. Kemudian yang ketiga, nilai yang dapat kita teladani, pertama tadi kehidupan dunia akan binasa, terus yang kedua kehidupan akhirat akan abadi. Kita harus terus-menerus memantapkan keimanan. Sekali lagi, mantapkan keimanan dan ketakwaan serta beramal saleh agar terwujud kehidupan yang damai di dunia, tidak bunuh diri tadi kan, dan keselamatan di akhirat dengan dapat menyelesaikan persoalan, dekatan pada Allah, berdoa, menyelesaikan persoalan, tidak bunuh diri, menyelesaikan persoalan, itu suatu prestasi. Kemudian itu juga satu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah dapat menyelesaikannya dengan baik. Surga. Asmaul Husna yang ke-97, Al-Waris, Maha mewarisi. Firman Allah dijelaskan dalam firman Allah, Quran surat Al-Hijr ayat ke-15, surat ke-15 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Allah itu maha pewaris. Makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan, misalnya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan air.
untuk menjalankan kehidupan seperti mencuci, mandi, memasak, bahkan metabolisme tubuh kita juga tidak dapat berlangsung tanpa air. Begitu juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dia juga membutuhkan air. Jadi kehidupan di dunia ini, manusia, hewan, tidak terlepas daripada air. Lalu bagaimana cara Allah mewariskan atau mengadakan air untuk makhluknya? Cara Allah mewariskan air atau mengadakan air adalah Dia menciptakan angin. Dia menciptakan angin. Lalu angin itu bertiup menyentuh awan yang mengandung air. Kemudian turunlah hujan menyirami bumi. Bumi menjadi subur. Jadi begitu cara Allah. Dia menciptakan angin, angin itu bertiup dengan awan yang mengandung air, dia berkumpul, lalu awan itu yang mengandung air itu turun hujan, hujan menyuburkan bumi. Begitu cara Allah mewarisi kepada makhluknya air. Ya. Loh, nilai-nilai apa yang dapat kita teladani di sini? Pertama, kita berusaha mewarisi ilmu yang berasal dari Allah dan Rasul, Al-Quran dan hadis tadi kan. Yang kedua, kita berusaha mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita punya ilmu, kita wariskan. Dan ketiga, kita berusaha mewariskan perilaku. Tidak ada ilmunya, tapi perilaku yang soleh kepada keluarga dan masyarakat. Stop dulu.